Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Manajemen Pendidikan akan mempresentasikan daripada hasil diskusi makalah kami yang berjudul Manajemen Implementasi Kurikulum. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian tentang manajemen implementasi kurikulum. Manajemen implementasi kurikulum tergabung dari 3 kata, yaitu manajemen, implementasi, dan kurikulum. Pengertian manajemen yaitu suatu seni mengatur dan mengelola. Kemudian pengertian dari implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pelaksanaan atau perencanaan. Dan yang terakhir, pengertian manajemen adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi tentang rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian daripada manajemen implementasi kurikulum yaitu merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan sebagai acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan yang mengandung tujuan, isi, bahan pembelajaran, dan juga tata cara operasionalisasi penyelenggaraan pembelajaran. Ya, materi selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian dari studi kurikulum. Ruang lingkup dari manajemen kurikulum ada 2, yaitu manajemen perencanaan kurikulum dan manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum. Yang pertama adalah manajemen perencanaan kurikulum. Di dalam manajemen perencanaan kurikulum terdapat yang dijadikan sebagai pedoman yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan. Jadi, perencanaan kurikulum adalah suatu rencana yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada siswa. Di dalam manajemen perencanaan kurikulum biasanya berisi tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, seperti media penyampaian, tindakan yang diperlukan, sumber biaya, tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan, dan sistem kontrol dan evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum. Dalam manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum berkenaan dengan semua tindakan yang berhubungan dengan perincian dan pembagian semua tugas yang memungkinkan terlaksana. Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi 2, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah yang dalam hal ini ditangani oleh kepala sekolah, dan yang kedua pelaksanaan kurikulum tingkat kelas yang di dalam hal ini dibagi dan ditugaskan langsung kepada para guru. Peran-peran penting pada manajemen pelaksanaan kurikulum adalah kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua kepala sekolah dalam kepemimpinan bersama kepala departemen atau wakil ketua kepala sekolah dalam manajemen kurikulum. Supervisi pelaksanaan kurikulum. Supervisi dan pemantauan kurikulum adalah pengumpulan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu oleh pemantau ahli untuk mengatasi permasalahan dalam kurikulum. Secara garis besar, pemantauan kurikulum bertujuan untuk mengumpulkan seluruh informasi yang telah diperlukan untuk pengambilan keputusan dan memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu penilaian kurikulum.
Penilaian kurikulum atau evaluasi kurikulum merupakan bagian dari sistem manajemen. Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk penentuan keputusan mengenai kurikulum apakah akan direvisi atau diganti. Yang kedua itu perbaikan kurikulum. Perbaikan kurikulum sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang menuntutnya untuk melakukan penyesuaian supaya dapat memenuhi permintaan perbaikan kurikulum. Intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat disoroti dari dua aspek, yaitu proses dan produk. Yang selanjutnya yaitu sentralisasi dan desentralisasi kurikulum. Manajemen sentralisasi dan desentralisasi adalah memutuskan semua wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi. Aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Kemudian yang kedua yaitu demokrasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan pada demokrasi yang menempatkan pengelola dan pelaksanaan tugas penuh tanggung jawab. Kemudian yang ketiga yaitu kooperatif. Dalam mencapai suatu kegiatan, manajemen kurikulum harus ada rasa kerjasama dengan baik untuk menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang keempat yaitu efektif dan efisiensi. Dalam menjalankan kegiatan di dalam manajemen kurikulum harus dilakukan atau dilaksanakan dengan efektif dan efisiensi agar suatu tujuan itu tercapai apa yang diinginkan. Yang kelima yaitu mengarahkan pada visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya itu model implementasi kurikulum. Model-model implementasi kurikulum menurut Miller dan Seller menggolongkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada Concern Based Adaptation Model atau CBAM, merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua ada Ledgewood. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini, yang pertama, setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda-beda. Yang kedua, implementasi merupakan proses timbal balik. Dan yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. Dan yang terakhir, model Tori. Model ini untuk menggugah masyarakat untuk mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru untuk mengidentifikasi perubahan. Sekian pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.